Oke, selanjutnya untuk struktur pulangan berikutnya yaitu kita coba yaitu nested loop ya, atau perulangan bersarang. Apa itu nested loop? Nah, nested loop di sini adalah perulangan di dalam perulangan, begitu ya. Jadi misalkan kita bikin dulu. Oke, misalkan kita punya dua buah perulangan. Yang pertama, perulangan pertama dengan indeks i memiliki range banyak 5 ya. Jadi kita tuliskan di sini for i in range, kita isi 5. Jangan lupa diberi titik 2 itu for i in range 5. Dan kita punya perulangan yang kedua yaitu dengan indeksnya j, misalkan for j in range, kita punya nilainya sebanyak perulangannya yaitu 6, indeksnya 6, begitu ya. Ya, nah ini yang disebut dengan perulangan bersarang, yaitu ada perulangan dalam perulangan. Artinya untuk yang indeks j ini, ini j. Indeks j ini adalah berada di perulangan indeks i di sini yang pertama. Karena sudah kelihatan, karena dia menjorok ke dalam gitu, atau tabulasi atau indentasi. Dia anggota dari perulangan yang indeks i ini. Begitu ya. Jadi perulangan di dalam perulangan. Nah, selanjutnya berapa banyak sih perulangan yang akan dilakukan dari skema ini? Nah, perulangan yang pertama ini sebanyak 5. Oke. Dan yang perulangan kedua sebanyak 6. Nah, apakah 11 artinya 5 tambah 6? Bukan ya, bukan 11, tapi ada 30 kali perulangan. Karena didapat dari 6 dikali 5. Begitu. Gitu ya. Nah, kita akan coba cetak di sini untuk indeks i dan indeks j-nya berapa kali banyak perulangannya. Kita tuliskan saja di sini print untuk i dan j-nya. Oke, i, j. Begitu. Oke, kita coba eksekusi. Ctrl Enter. Nah, begitu. Bisa kita lihat di sini sebanyak 30 kali ya kalau kita lihat di sini. Nah, perulangan ini kita bisa lihat di sini akan mengeksekusi perulangan pertama terlebih dahulu. Begitu, yang ini dulu nih, ya kan? Yaitu kemudian masuk ke dalam perulangan kedua. Dia akan mencetak indeks i-nya 0 gitu, dan indeks j-nya 0. Kemudian terus melakukan perulangan kemana, yaitu ya terus melakukan menyelesaikan perulangan yang ada di dalamnya, yaitu yang di j ini. Begitu, sebanyak 6 kali. Gitu ya, berarti i-nya masih sama, sebanyak 6 kali, tetap 0. Kemudian baru dieksekusi indeks j-nya secara berurutan, yaitu sebanyak 6 kali. Jika telah selesai yang j-nya, ya maka dia balik lagi ke yang i, sampai i-nya ini selesai sampai di kelima gitu, atau 4 ya. Ini. Jadi ini kita lihat di sini, yang ini yang untuk yang pertama ini adalah yang i-nya, dan ini adalah yang j-nya. Kita bisa lihat di sini, dia 0,0000 gitu ya. Jadi hitungnya dia ngejarin ini dulu 0, oke. Dan yang ininya berarti 6. Dia pakai ini berarti ij-nya ini, ij-nya ini dan ini. Nah, kemudian looping lagi. Sementara dia nggak ngerjain ini dulu karena ini masih ada kan, begitu. Sampai indeks 5 dan dia tetap 0. Begitu indeks j terakhir selesai, nah dia selesai, nah balik lagi ke atas, ke sini lagi, dia ngecek lagi setelah 0 apalagi masih ada kan, masih di bawah 5. Nah, berarti ini 1 lagi, 1 balik lagi ke sini, ke j lagi, j-nya masih diulang lagi terus sampai nilainya sampai ke 5. Nah, setelah ketemu 5 sampai di titik 5, dia balik lagi ke yang i lagi, ngecek setelah 1 berarti masih ada kan, masih ada 2, terus sampai selanjutnya sampai ke nilai ke-4 ya, atau indeks 5 di sini.
gitu ya. Kalau yang kedua yang J ini dia ngikutin selesainya dia, dan pasti dia akan mengikuti juga struktur perulangan dari indeks yang I-nya gitu, yang sebanyak 5 kali perulangan. Jelas ya? Begitu. Jadi ngerjain ini dulu, setelah selesai ngerjain ini. Dia masih ada, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini gitu. Sampai dia selesai ya dia juga akan selesai. Ini contoh untuk mencetak indeks I dan J-nya ya. Oke, sebanyak 30 kali perulangan. Nah, perulangan dengan dua perulangan ini biasanya disebut dengan istilahnya apa nih? Perulangan dua dimensi ya. Dua dimensi, atau biasanya kita sebut ini dua dimensi ini membentuk sebuah tabel atau matriks. Nah, kita coba di sini selanjutnya kita akan coba modifikasi dari tampilan yang dari Python ya, dia nyetaknya ke bawah begitu ya. Seperti ini. Dan bagaimana caranya? Kalau kita ingin tampilan dari perulangan ini akan dua dimensi ini akan membentuk sebuah matriks. Itu seperti apa? Kita coba ya. Nah, yang akan kita coba yaitu dengan menambahkan ada di sini simbol n ya, ada n. Kita tambahkan koma di sini. N kemudian sama dengan, jangan lupa petik 2. Begitu. Ya, selanjutnya di sananya juga di depan kita masukkan simbol kurung buka siku dan tutup siku. Begitu. Gitu ya. Kemudian di sini kita masukkan siku. Oke, di sini jangan lupa juga ini dibuka pasangannya. Nah, dan juga ini tutupnya di sini. Sisi di sini. Sini masukin, tutup. Set, begitu ya. Selesai, and jangan lupa kasih koma. Nah, ini mungkin ini modifikasi saja sebenarnya agar tampilannya ini membentuk sebuah matriks dua dimensi ya. Oke. Print I, koma, oke, sudah. Ini koma saya cek lagi ya sebentar ya. Oke, ini kurang kemungkinan. Oh iya betul. Ini koma, iya. Ini sudah ya pasangannya. Ini IJ, koma, oke, ketik N. Ya, selesai. Dan jangan lupa kita kasih print di sini ya, baris supaya terlihat. Oke, kita coba run. Hasilnya seperti apa? Nah, ini dia. Ini adalah merupakan tampilan apa nih ya? Dua dimensi ya, dua dimensi dari nested loop dua perulangan begitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini posisinya, atau bisa kita simpulkan bahwa perulangan bersarang ini di mana perulangan yang terluar yang ini, intinya yang terluar ini outer loop ini menandakan sebuah baris begitu ya. Baris, dan perulangan yang kedua di sini yang J, indeks J ini dia menandakan sebuah kolom. Sama saja ya secara hasil, tapi secara tampilan ini akan dibuat secara matriks atau tabel. Demikian untuk penggambaran untuk apa nih perulangan, saya lupa, perulangan nested ya, nested loop. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.